Di ujung Laguna Adriatik, ada kota yang kerap disebut ruang paling romantis di dunia. Venesia tumbuh di antara air yang selalu bergerak, menjadikannya satu-satunya kota besar tanpa jalan raya. Kanal-kanalnya saling berjalin sampai menyerupai urat nadi yang menghubungkan hidup ke hidup, menjadikannya kota kanal terbesar dan terpadat yang pernah dibangun manusia. Pada hari-hari yang sunyi, gondola melintas perlahan seperti paragraf yang sedang mencari makna. Kota ini memeluk para pejalan dengan aroma asin laut dan gema langkah yang memantul dari dinding-dinding tua. Ada sesuatu yang samar berdiam di balik lengkung jembatan dan lorong-lorong sempit, seolah Venesia ingin menyampaikan pesan yang tak pernah tuntas. Ia mengundang siapa saja untuk memasuki kisahnya yang lembut. Setiap permukaan air memantulkan cahaya seperti halaman buku usang yang menunggu disentuh. Dan di kedalaman bisiknya, Venesia terasa seperti mimpi yang memilih tetap hidup. Venesia berada di timur laut Italia, menyatu dengan laguna luas yang menghadap Laut Adriatik. Dari atas peta, kota ini tampak seperti gugusan pulau kecil yang berkumpul rapat, seolah bersepakat membangun sebuah dunia baru di atas air. Pada abad ke-5, para penduduk yang melarikan diri dari serangan barbar memilih menetap di perairan dangkal ini. Mereka menancapkan jutaan batang kayu ke dasar lumpur, menciptakan fondasi yang menjadi keajaiban teknik pada masanya. Berabad-abad kemudian, kota ini tumbuh menjadi kekuatan besar dalam perdagangan Eropa. Kapal-kapal dagang Venesia menyusuri rute internasional, membawa rempah, sutra, dan ide-ide yang ikut mengubah cara dunia bergerak. Pada abad ke-10 hingga 17, kekayaan dan pengaruhnya mencapai puncak. Waktu perlahan mengubah Venesia. Dari pusat perdagangan global, kota ini bertransformasi menjadi ruang warisan sejarah yang dijaga dengan ketelitian. Kanal-kanal yang dulu dipadati komoditas kini menjadi jalur perjalanan manusia yang mencari keindahan. Bangunan-bangunan tua tetap berdiri, memadukan jejak masa silam dengan kehidupan modern yang berjalan tenang. Venesia terus bertahan sebagai kota yang lahir dari keberanian dan ketekunan, menghadapi gelombang zaman tanpa kehilangan jati diri. Pagi di Venesia selalu dimulai dengan keheningan yang jinak. Suara dayung gondola menyentuh permukaan air seperti sapuan kuas yang membangunkan kota. Para pedagang membuka jendela, membiarkan aroma roti hangat dan kopi pekat mengalir ke lorong-lorong sempit. Di Pasar Rialto, nelayan membawa hasil laut segar sambil berbicara dalam dialek yang terdengar seperti nyanyian lama. Seiring matahari naik, kota dipenuhi langkah wisatawan, pelajar, pekerja, dan seniman yang membawa berbagai mimpi. Mereka bertemu di jembatan, di gelato shop, di tepi kanal yang memantulkan warna langit. Setiap wajah memiliki cerita sendiri, namun semuanya dipertemukan oleh air yang mengelilingi mereka. Venesia menjadi panggung tempat bahasa dari berbagai negara bercampur dengan tawa yang mengalir ringan. Menjelang senja, kanal-kanal berubah menjadi cermin perunggu. Anak-anak pulang sekolah, pasangan duduk di tepian air,
dan para lansia berbincang sambil menatap gondola yang melintas pelan. Malam tiba dengan lampu-lampu kuning yang menyala seperti kunang-kunang. Musik lembut dari restoran kecil mengisi udara, membuat kota terasa ramah bagi siapapun yang singgah. Ritme hari berakhir dengan ketenangan yang lembut. Venezia mengajak setiap manusia yang melewatinya untuk menyimpan satu ingatan yang hangat di dalam dada. Keanggunan Venesia sering memikat mata, namun kehidupan warganya berjalan dengan ritme yang penuh pertimbangan. Banyak penduduk menggantungkan hidup pada pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Menjadi gondolier, melayani tamu di restoran, mengelola hotel kecil, merawat museum, hingga menjaga tradisi sebagai perajin kaca Murano dan pembuat topeng karnaval. Rata-rata penghasilan pekerja di kota ini berada pada kisaran 2.000 sampai 2.500 euro per bulan, atau sekitar 34 sampai 43 juta rupiah. Gambaran nyata dari tingginya biaya hidup di kota bersejarah ini. Harga rumah menjadi topik yang sering mencuri perhatian warga. Banyak keluarga merasa berat untuk menetap di pulau utama karena biaya sewa ruang hidup meningkat setiap tahun, sehingga sebagian memilih tinggal di Mestre yang lebih ramah bagi dompet. Kota tua ini memesona, namun merawat bangunan berusia ratusan tahun, menghadapi risiko pasang air, serta beradaptasi dengan arus wisatawan yang tak pernah surut memerlukan tenaga dan ketekunan. Transportasi air memang memberi pesona, namun juga menciptakan ritme yang berbeda bagi kehidupan sehari-hari. Perjalanan ke sekolah atau bekerja dapat berlangsung lebih lama saat air meninggi. Ada pula sisi sosial yang jarang tersentuh pandangan wisatawan. Sebagian orang hidup dalam tekanan ekonomi hingga terlibat dalam aktivitas berisiko yang berkaitan dengan eksploitasi. Lembaga sosial setempat berupaya mendampingi mereka dengan cara yang tenang, tanpa stigma, agar tersedia ruang yang lebih aman bagi siapapun yang membutuhkan. Venezia tumbuh sebagai museum hidup yang berdiri di atas air. Di antara puluhan pulau kecilnya, terdapat simbol-simbol kota yang membawa napas sejarah. Salah satunya adalah Libreria Aqua Alta, perpustakaan sekaligus toko buku terapung yang menata ribuan buku di dalam gondola dan bak-bak besar. Cara mereka melindungi buku dari pasang air menciptakan suasana yang terasa seperti dunia fantasi. Seakan kota ini ingin menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan pun harus belajar menyesuaikan diri dengan air. Arsitektur Venesia adalah cerita panjang dari dua gaya besar, Gothic dan Renaissance. Banyak kota tua Eropa pernah merasakan perang besar yang menghancurkan bangunan klasik mereka. Venesia justru melewati masa-masa itu dengan kerusakan minimal, sehingga bangunan yang berdiri sekarang hampir seluruhnya merupakan wajah asli dari ratusan tahun lalu. Setiap lengkungan jendela, setiap pilar batu, dan setiap halaman tersembunyi membawa bisikan masa lampau yang tetap hidup hingga kini. Di abad modern, kota ini menambahkan satu simbol baru, Mose,
sebuah mekanisme perlindungan untuk menghadapi naiknya permukaan air. Sistem ini tidak hadir sebagai tembok yang memisahkan Venesia dari laut, melainkan sebagai upaya halus untuk memberi waktu, seperti tangan yang menjaga lilin agar tidak padam oleh angin. Mose dirancang untuk melindungi warisan yang rapau tanpa mengusik jiwa kota. Di Venesia, budaya tumbuh dari perjumpaan panjang berbagai bangsa yang datang melalui jalur perdagangan. Dari pelabuhan tua itu, gagasan, bahasa, nada musik, dan kebiasaan baru bertemu, lalu membentuk warna kota yang masih terasa sampai hari ini. Jalan-jalan kecil di sekitar kanal sering dipenuhi denting mandolin atau biola yang dimainkan musisi jalanan, menciptakan suasana yang membuat langkah terasa lebih ringan. Salah satu kekayaan budaya yang paling memikat adalah Karnaval Venezia. Festival ini dikenal karena penggunaan topeng-topeng indah dengan detail rumit. Warga dan wisatawan mengenakan jubah, bulu, dan aksesoris yang membuat seluruh kota terasa seperti panggung besar. Topeng-topeng itu lahir dari sejarah panjang tentang penyamaran, kebebasan berekspresi, dan seni yang berkembang dari generasi ke generasi. Di meja makan, Venezia menawarkan cita rasa yang dipengaruhi laut. Hidangan seperti sarde in saor, risotto al nero di sepia, dan aneka olahan seafood menjadi favorit banyak orang. Setiap sajian membawa aroma lembut angin Laguna yang khas. Kedai-kedai kecil di gang sempit menyajikan makanan secara sederhana, namun tetap terasa hangat dan penuh cerita. Venezia memiliki sudut-sudut hening yang memberi ruang bagi siapa saja untuk meresapi suasana dengan napas lebih perlahan. Banyak wisatawan berlayar menuju Laguna Venezia, tempat air tenang berpadu lembut dengan hembusan angin dan cahaya yang memantul seperti sutra. Dari wilayah ini, pulau-pulau kecil seperti Murano dan Burano tampak bagai warna-warni yang bergerak pelan di horizon. Kota tetap ramai oleh kunjungan dari berbagai penjuru dunia, namun warga berupaya menjaga keaslian alam yang melingkupinya. Mereka mengatur jumlah perahu bermesin besar, merawat dinding-dinding batu tua, dan menjaga kanal tetap bersih agar Laguna terus menjalankan perannya sebagai pelindung utama Venezia. Saat senja turun, air berubah menjadi permukaan perak yang memantulkan langit. Siapapun yang berdiri di tepi kanal bisa merasakan kedamaian yang perlahan meresap, seolah kota memberi kesempatan bagi jiwa untuk beristirahat sejenak. Venezia mengajarkan bahwa harapan bisa tumbuh di tempat yang tampak rapau. Kota ini berdiri di atas air, namun justru memberikan gambaran tentang keteguhan manusia menjaga warisan yang dipercaya membawa makna. Setiap kanal menyimpan kisah perjalanan panjang, dan setiap bangunan menghadirkan keberanian generasi lama yang membangun hidup dengan keyakinan penuh. Saat perahu bergerak pelan, kota terasa seperti bisikan yang mengajak kita merenung tentang tujuan hidup dan tempat yang ingin kita jaga. Jika kisah ini membuatmu lebih melihat dunia dengan rasa ingin tahu yang baru, tekan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu.